Jadinya ya kita ambil barokahnya aja, ambil hikmah sama ya kalau kita udah nggak berhasil, kita belajar, belajar, dan belajar. Bahkan sampai sekarang kita belajar bareng-bareng gitu loh. Iya. Kita sama-sama belajar, terus setiap musim kita harus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan mereview petani tanaman tomat. Kita akan berfokus untuk bagaimana beliau dalam melakukan perawatan tanaman tomatnya. Karena apa? Karena untuk kita bisa lihat saat ini tanaman tomat yang beliau budidayakan ini sangat luar biasa, teman-teman. Untuk di musim ekstrim dan curah hujan yang tinggi, tanaman tomatnya itu bisa berbuah sangat lebat, sehingga perlu kita cari tahu, perlu kita tahu bagaimana beliau dalam melakukan perawatan tanaman tomatnya. Untuk yang satu ini teman-teman bisa mengikuti hingga akhir supaya teman-teman bisa mengaplikasikan untuk budidaya yang teman-teman sedang lakukan. Untuk itu mari kita lihat bagaimana beliau dalam melakukan budidaya taninya. Untuk yang pertama nih Pak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Mas saya Pak Wid. Mas Pawit. Iya. Untuk saat ini umur berapa Mas? Sekarang umur 36. 36 tahun. Iya. Untuk berusaha tani sudah berapa lama? Paling sekitar 12 tahun. Sudah 12 tahun? Iya. Kenapa dari 12 tahun itu memilih jadi petani Mas? Iya, gini ya, soalnya kalau di kampung itu pekerjaannya cuma itu. Ya sejelas ya andalannya lah, andalannya petani. Itu. Nggak ada pekerjaan yang ibaratnya ya kriteria sama pikir kita harus pas lah gitu aja. Sudah apa ya, turun temurun dari keluarga mungkin seperti itu ya Mas. Iya. Terus kalau untuk saat ini varietas tomat yang sedang ditanam ini tomat apa Mas? Sekarang tomat Gustavi. Emang dari dulu sih saya tanamnya dari panah merah sih Mas. Ya dulu kan adanya Betabila Ya. sama Sirvo itu kan. Nah Betabila udah nggak ada, terus Gustavi kan muncul. Nah itu saya Gustavi muncul sampai sekarang saya nanam Gustavi terus. Untuk kalau servo itu udah pernah nyoba tapi Udah pernah, tapi dari ketahanan daunnya dia nggak ini kurang. kurang 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 betah lah kalau di musim hujan. Kalau Gustavi sendiri, perawatan Gustavi itu yang di musim seperti ini yang sulit untuk mengatasi apa? Kalau Gustavi musim sekarang yang sulit itu ya pasti itu Phytophthora tuh. Ya cuaca ekstrim kayak gini ya, Phytophthora. Terus dari daun kresek, Crackerspora. Terus hama trip sama lodoh Mas. Nah, Gitu. kalau untuk mengatasi penyakit dan hama seperti itu biasanya untuk insek yang digunakan apa, Mas? Kalau saya tergantung. Kalau ini trip, saya memakainya yang bahan aktif Abamectin. Terus sama apa ya? Sama Pegasus. Sama Ya, Pegasus. instannya Pak Pegasus. Itu aja Mas. Kalau untuk fungisida, Mas, yang dipakai apa? Kalau fungisida itu kalau balita, kebanyakan antrakol. Kalau balita, terus kalau sudah umur 20 hari ke atas, saya udah rolling, itu pakainya Prolotalonil sama bahan aktif Mancozeb. Untuk funginya pakai bahan aktif Chlorothalonil sama Mancozeb. Iya. Kalau dari musim seperti ini, berapa hari sekali untuk penyemprotan? Kalau musim kayak gini, saya biasanya 3 hari 4 kali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Ya, seminggu 2 kali.
penyemprotan itu yang perlu diperhatikan untuk tanaman tomat ataupun dengan penyakit dan hama seperti itu, ada teknis tertentu untuk penyemprotan atau tidak, Mas? Ya, kalau tomat kita biasanya kalau musimnya kayak gini, itu yang penting bawah, Mas. Kalau atas kita spray aja, bawah kita gebras aja. Yang penting kita konsentrasi ke bawah. Dari Fokusnya batang ke bawah. ya, soalnya kan stomata daun dia kan makannya lewat bawah juga. Betul. Terus penyakit juga kan banyak tuh di bawah, gitu Mas. Ini kan untuk saat ini mungkin kalau kita lihat dari penyakit itu kan sangat minim, Mas, sama hamanya. Mungkin untuk rahasia yang mungkin bisa Mas bagikan apa, Mas? Nah, ini kalau saya yang jelas sistemnya ini kan biasanya satu baris ya. Betul. Satu baris saya silang. Jadi 2 baris. Lubang satu baris saya jadi 2 baris. Kita cari aman lah. Soalnya kan ini rongga-rongga udara kalau cuaca kayak gini kan lembab. Betul. Jadinya jamur, filoptera apa segala macam biasanya tuh rawan sekali, Mas. Kalau dia nggak punya sirkulasi udara yang memadai, kayak gitu. Jadi untuk tanaman selang-seling seperti ini difokuskan untuk mengurangi adanya hama dan penyakit, Mas. Iya, Untuk yang biasanya satu baris saja dibuat 2 baris selang-seling gitu. iya. Kalau dari buah yang bisa seperti ini, Mas, ini kan buahnya banyak dan lebat, Mas. Ini ada pupuk kan enggak, Mas? Ya kalau saya pribadi, ini biasanya pupuknya dari dasar dulu ya. Ini dari lubang panjang ini kan udah lahan janda, Mas. Iya. Lahan janda 1 tahun. Jadinya ini fokusnya saya ke lubang tanam. Lubang tanam saya kasih pupuk kandang. Pupuk kandang saya diamkan selama 20 hari. 20 hari, terus atasnya pakai SP36. SP36, terus dolomit, Mas. Supaya dolomit. Kalau udah kasih dolomit, kita pupuk pakai tanah. Di lubang tanam pakai tanah, baru kita tanam. Nah, kalau sudah tanam, kita kocor pakai hidrogen peroksida. H202. Ya, 202. Terus kita masukin pupuk kimia. KNO3 yang merah. Itu baru tanam. Terus kalau untuk pupuk susulan, Nah, pupuk susulan ini tergantung kali sama umur ya. Nah, umur 10 hari saya kocor. Kocor pakai yang berimbang MPK 1616. 1 drum saya kasih 3 kilo. 3 kilo, terus saya pakai gromet 1 botol saya dikasih 3 trim. Terus hidrogen peroksida tetap saya masuk, tapi cuma dosisnya 250 ml itu 1 trim. kalau hidrogen peroksida itu untuk apa, Mas? Dia kan hidrogen peroksida itu gunanya yang jelas tanaman juga butuh oksigen. Betul. Nah, yang jelas kalau oksigen itu dari tanaman memadai, otomatis unsur hara apa segala macam yang dibutuhkan tanaman dia bisa maksimal untuk menyerap. Kalau dari selain hidrogen peroksida digunakan lainnya itu ada apa aja, Mas? Kalau agen hayati saya makainya POC, Mas. POC, terus dari FMC juga ada kan, itu verti stand ya. Iya. Itu verti stand itu 1 musimnya cuma 3 kali aplikasi, 1 musim tanam tomat lah. Iya. Terus kalau pupuk kimia saya menggunakan kalau usia balita MPK 1616, dari usia 25 hari ke atas saya sudah menggunakan Yara Mila kompleks, Mas. Itu kan kadar nitrogennya kan itu cuma 10%. Saya mengandalkan kalium sama fosfat plus kalsium itu, Mas. Saat ini umur tomatnya udah berapa hari, Mas, ini, Mas? Ini umur tomat hampir 70 hari Hampir setelah 70. tanam. Iya, hampir 70 hari setelah tanam. Kalau untuk yang membuat perbedaan dari musim ini dengan musim mungkin sebelumnya itu apa, Mas? Ya emang
kalau musim sekarang lebih ekstrim ya Mas, betul. lebih ekstrim, makanya kita harus ya ekstra dari segi penelitiannya lah, ekstra hati-hati juga. Soalnya kan kadang panas kayak gini langsung hujan terus berkabut, Betul. apalagi kalau malam kadang seringnya hujan kan sama kabut kita juga nggak tahu. Nah, antisipasinya kita harus benar-benar ekstra lah, ekstra, harus waspada juga. Soalnya kaitannya kalau tomat musim hujan kan banyak nitrogennya tuh, hujan kan nitrogen belum dimasak. Nah, kalau kita lihat juga kalau tomat kan daunnya tuh daun air lah, hampir 50% kan air, nitrogen sama air. Jadinya kalau kita nggak hati-hati, ini juga pasti Phytophthora menyerangnya sangat cepat Mas, kayak gitu Mas. Kalau selama 12 tahun sampai saat ini Mas, suka duka yang pernah dilalui di petani apa Mas kira-kira? Kalau saya sih masalah petani ya, Iya, petani banyak kayak orang gini, hampir kayak orang main judi Mas. Itu kalau kita pas menang ya kita pasti untung, betul. tapi pas kita kalah juga ya habis kita. Bahkan kita mau ke depan juga nggak bisa kita nanam lagi gitu Mas. Ya prosesnya kayak ginilah sama petani, kita ambilnya cuma hikmah sama barokah lah. Mengeluarkan uang di awal untuk perawatan hingga panen, atau panennya malah Nah kita murah, murah. kadang hasilnya juga nggak maksimal Betul. kayak gitu. Jadinya ya kita ambil barokahnya aja, ambil hikmah sama, ya kalau kita udah nggak berhasil kita belajar dan belajar. Bahkan sampai sekarang kita belajar bareng-bareng gitu loh. Iya, Kita sama-sama belajar terus, setiap musim kita harus belajar. Soalnya saya pribadi pengalamannya jadi petani juga sebenarnya nol. Soalnya kita belajar sama musim gitu Mas. Musim gini kita belajar lagi, musim gini kita belajar lagi, kayak gitu. Kalau saya pribadi betul. kayak gitu Mas. Bertahap ya Mas belajarnya. Jadi untuk Iya, musim saat ini apa kekurangannya untuk menambal untuk yang besoknya gitu ya. iya kayak gitu. Bekal. Kalau untuk pesan yang mungkin bisa disampaikan untuk petani lainnya apa Mas kira-kira? Pesan-pesan ya kita gini, kalau petani kita nggak boleh menyerah. Soalnya kan kita juga pahlawan pangan Betul. dari ya seluruh negara lah ya. Kita pahlawan pangan, jangan suka menyerah lah. Kita semua petani. Ya biarpun kadang hasil nggak sama dari pas pikiran kita, tapi ya minimal kita bersyukur lah. Kita jadi petani, kita ibaratnya biarpun dari segi pupuk, dari segi pestisida mahal, tapi alhamdulillah sampai sekarang kita juga bisa mencukupi keluarga kayak gitu. Biarpun petani juga kan pahlawan tanpa jasa Mas, Betul. kayak gitu Mas. Tidak hanya guru tapi petani Iya. turut andil menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Iya gitu, kayak gitu. Oke, terima kasih untuk saat ini Mas. Terima kasih banyak untuk ilmu dan yang banyak ini yang mungkin bisa kita ambil dari pengalaman Masnya hingga saat ini untuk bisa menanam tomat. Semoga tanamannya sukses dan di saat harganya bagus. Amin, amin. Terima kasih banyak Mas. Oke, sama-sama Mas. Demikian review petani untuk kali ini. Teman-teman bisa menanyakan apapun yang mungkin teman-teman ingin tanyakan di kolom komentar tentang budidaya tomat ataupun budidaya lainnya. Semoga untuk review kali ini bisa membantu teman-teman di budidayanya masing-masing, untuk di budidaya tomat maupun cabai ataupun lainnya. Aplikasikan ilmu yang mungkin didapat dari review petani kali ini dengan semaksimal mungkin. Terima kasih atas antusiasnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke petani lainnya. Terima kasih, salam petani Indonesia.